Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran ke-6. Anak-anakku yang berbahagia, ketika kalian menulis, alat apa yang kalian gunakan? Ballpoint, betul. Pensil, juga betul. Coba bayangkan, jika tidak ada pensil. Sudah? Mari kita lanjutkan. Anak-anak, muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, bahasa Indonesia. Yang kedua adalah PPKN. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan membaca, Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan pensil dengan tepat. Pak Guru juga berharap kalian mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dijalankan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Usai berolahraga, kita akan kembali belajar. Tadi kalian sudah berolahraga di rumah. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal-usul pensil tersebut? Apa manfaat pensil? Ayo kita simak. Pensil, si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan tipis di ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu bata dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Browedel, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu grafit membutuhkan pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain yang mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, anak-anakku, ya, coba dari bacaan yang Pak Guru bacakan tadi, temukan informasi penting. Teks ilmiah, eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Tuliskan jawabanmu pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya. Coba paragraf 1, topiknya apa? Kalian cari pada bacaan buku halaman 106 kalau kalian belum
menyimak secara maksimal. Apa topik masalahnya? Ya, Pak Guru contohkan bagaimana proses penemuan pensil. Di situ ada pertanyaan. Paragraf kedua. Nah, deret penjelas. Apa? Awal mula perkembangan pensil, mulai dari grafit yang dibungkus kayu yang dibelah. Kemudian paragraf ketiga, ia masih deret penjelas. Apa? Pada tahun 1662, pensil mulai diproduksi secara massal. Kemudian pada paragraf keempat, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Pensil menjadi benda yang penting sampai sekarang untuk membantu proses belajar. Inilah kalian harus bisa menggali informasi dari teks eksplanasi. Coba tadi Pak Guru mengatakan atau membacakan kata-kata yang kelihatannya tidak pas ya didengar. Itu ada kata di dalam paragraf itu, dalam bacaan itu ada teks yang dicetak miring. Nah, ini ada kata-kata yang sudah Pak Guru cek ya. Kalian cek bersama. Gimana sih? Nah, ini kan kata yang tidak baku ya. Bikin, modern, zaman, dipakai gampang, terus dibikin. Ada lagi ngembangkan, buat, hancur, sama banget. Kalau nggak ada pensil, bakal kesulitan waktu lagi, nggak bisa bikin. Nah, ini adalah contoh-contoh kata-kata yang digunakan dalam bahasa sehari-hari tetapi tidak baku. Nah, nanti kalian perbaiki di rumah untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, coba perhatikan untuk selanjutnya. Sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Ayo mengamati. Dulu, kamu ingat tentang kisah Ani, hak dan tanggung jawabnya? Ayo kita cermati kembali. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakub. Pak Yakub mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah ini seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani ke sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin ke sekolah, rajin belajar, mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Nah, dari contoh kewajiban dan tanggung jawab Ani, coba kita gali lagi. Nah, kalian nanti mengisi lagi ya pertanyaan-pertanyaan seputar kegiatan Ani. Nah, ini ada hak Ani, dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, manfaatnya, dan dampak jika tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban. Coba jawablah pertanyaan. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Apa kewajiban Ani di situ? Ya, kewajiban Ani adalah yang mematuhi orang tua, belajar dengan rajin ya, mengerjakan tugas tanpa perlu diingatkan. Apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Tentu. Dari tadi rajin belajar, mengerjakan tugas tanpa perlu diingatkan. Ini kalian harus mencontoh ya kegiatan Ani, kewajiban Ani sebagai anak sekolah, anak yang patuh kepada orang tua. Kemudian apa? Apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? Masa depan Ani menjadi lebih cerah. Karena apa? Ada pepatah mengatakan rajin pangkal pandai ya. Malas pangkal bodoh. Jadi kalian harus rajin seperti Ani. Dia diberikan hak oleh ayah dan ibunya, kemudian dia bertanggung jawab terhadap kewajiban yang ditanggungnya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 4, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang ia dapatkan? Tentu, dari bacaan tadi sudah jelas Ani melaksanakan tanggung jawab dengan penuh maksimal. Jelaskan dan berikan contoh, yaitu jelaskan contohnya tadi. Ya, Ani telah patuh terhadap nasihat orang tua. Ani telah belajar dengan rajin. Ani selalu mengerjakan tugas tanpa perlu diingatkan.
Nah, kalian itu harus seperti itu, tanpa diingatkan pun kalian harus mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, ya, mengumpulkan LKPD harus dengan tepat waktu, ya. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Nah, jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya, kasihan orang tuanya sudah memberikan haknya dengan penuh maksimal, dengan penuh tanggung jawab. Jika tidak, apalagi Ani akan menjadi anak yang malas, menjadi anak yang bodoh, cita-citanya akan tidak jelas. Bisa dipahami anak-anakku? Alhamdulillah. Nah, ini contoh bagian yang sudah Pak Guru berikan dulu ya pada pembelajaran sebelumnya ya. Nah, kalian nanti isi sesuai dengan LKPD yang Pak Guru contohkan. Kewajibanku apa? Dia belajar. Akibat jika tidak bertanggung jawab, ya akan menjadi mengganggu diri sendiri dan mengganggu orang lain, orang tua, kakak. Nah, manfaatnya kewajiban. Nah, kewajibanmu belajar, manfaatnya ya menjadi tambah pandai, menjadi anak yang disiplin, terbiasa untuk mengerjakan tugas tanpa diingatkan. Akibat jika tidak bertanggung jawab, yaitu jadi malas, masa depan tidak jelas, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nanti kalian isi seperti ini sesuai LKPD yang Pak Guru berikan. Bisa dipahami? Kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kesimpulannya apa? Teks eksplanasi ilmiahnya memudahkan kita menambah pengetahuan baru secara ilmiah. Tadi pada bacaan pensil yang sangat bermanfaat. Kita harus bertanggung jawab terhadap hak yang kita terima. Kewajiban kita akan berdampak pada kehidupan kita. Jadi kalau kita melaksanakan kewajiban kita, hak yang kita peroleh juga maksimal, akan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Ya, biasakanlah kalian bersifat rajin, bersikap disiplin, maka akan berdampak pada kehidupan hari ini dan hari esok, masa depan yang cerah. Dari Pak Guru, alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.